Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu diberikan keselamatan dan rizki yang melimpah. Halo, jumpa lagi dengan saya Tama di channel Segurat Misteri yang akan menyajikan cerita-cerita misteri disertai gambar ilustrasi. Cerita kali ini tentang sebuah pelajaran hidup yang dialami oleh 4 sahabat yang berjudul Tobat Sebelum Terlambat. Rizal mempunyai 3 teman yang cukup akrab. Mereka tinggal di satu daerah tapi beda desa. Mereka sering nongkrong bareng di warung kopi hingga larut malam. Dan mereka juga sering minum minuman keras. Bahkan mereka juga sering main kartu pakai uang. Lebih jelasnya berjudi. Kenapa hal semacam itu mereka lakukan? Karena hal semacam itu sudah biasa di daerah tempat tinggal Rizal. Bukan hanya Rizal, kebanyakan orang lain juga biasa melakukan itu. Bahkan, kalau tidak melakukan itu, bisa dibilang kurang keren. Siang itu, Rizal sedang asik menikmati kopi di teras rumah dan tiba-tiba dia mendapatkan kabar kalau temannya yang bernama Kevin habis kecelakaan parah ketika dia pulang dari kerja. Kevin adalah salah satu dari 3 teman dekat Rizal. Mendengar kabar itu, Rizal segera datang ke rumah Kevin untuk melihat keadaannya. Sesampainya di sana, ternyata Kevin dalam keadaan mengenaskan. Dia meninggal dengan kepala pecah dan tubuhnya berlumur darah. Rizal lalu menghubungi 2 temannya untuk memberitahu. Sebut saja namanya Bagas dan Edo. Tapi saat itu, mereka berdua tidak bisa dihubungi hingga akhirnya Rizal mengirimkan pesan untuk memberitahu mereka. Saat itu, Rizal ikut membantu memandikan jenazah Kevin. Melihat tubuh Kevin yang hancur seperti itu, membuat Rizal gemetar karena takut melihat darah yang terus-menerus mengalir. Dia sempat berpikir, apa ini hukuman yang harus diterima Kevin karena semasa hidupnya seperti itu? Terlihat saat itu tidak begitu banyak warga yang datang. Kemudian, jenazah Kevin diberangkatkan menuju ke makam sore itu juga. Rizal ikut memikul keranda menuju ke makam. Di sepanjang perjalanan menuju ke makam, Rizal yang waktu itu memikul di posisi depan, sayup-sayup mendengar ada suara tangisan dari dalam keranda yang dipikulnya. Mendengar suara itu, Rizal gemeteran. Dia berpikir, apa mungkin itu suara Kevin yang lagi menangis? Sesampainya di makam, jenazah Kevin segera dikebumikan. Terlihat pihak keluarganya menangis atas kepergian Kevin. Setelah jenazah sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, mereka semua yang ada di sana duduk melingkar di antara kuburan untuk berdoa. Setelah selesai berdoa, satu persatu orang yang ada di sana bergerak meninggalkan kuburan Kevin. Begitu juga dengan Rizal. Sambil berjalan meninggalkan kuburan, Rizal bertanya kepada Pak Ustadz yang tadi memimpin doa. Pak Ustadz, tadi pas mikul keranda, kok saya sempat dengar ada suara tangisan ya di dalam keranda? Pak Ustadz tersenyum dan memegang pundak Rizal. Zal, ya gitu manusia. Kita nanti juga akan mengalami hal yang sama kalau sudah meninggal. Tinggal bagaimana kita mencari bekal untuk itu. Mendengar jawaban dari Pak Ustadz, Rizal benar-benar merinding. Lalu Pak Ustadz lanjut berkata, kalau kamu penasaran dengan suara tangisan itu, sekarang coba kamu ke kuburan dan kamu kuping kuburan itu. Awalnya Rizal tidak pernah peduli soal kematian. Selama ini dia beranggapan kalau waktunya mati ya mati, urusan di akhirat belakangan. Tapi melihat kejadian tadi, dia menjadi penasaran. Sesampainya di rumah, Rizal tidak berhenti memikirkan soal itu. Apa benar siksa kubur itu ada? Apa benar suara tangisan tadi suara Kevin? Akhirnya dia tidak bisa menahan rasa penasarannya, dan sore itu, tepat sebelum maghrib, Rizal pergi ke kuburan Kevin sesuai apa yang diucapkan oleh Pak Ustadz tadi. Sesampainya di sana, hari sudah cukup gelap.
Dengan perasaan sedikit takut, dia mendatangi kuburan Kevin dan menguping tanah kuburannya. Ketika telinganya ditempelkan ke tanah kuburan, ada suara gaduh yang terdengar. Seperti suara orang yang sedang meloncat-loncat. Mendengar itu, Rizal segera lari meninggalkan kuburan tersebut karena takut. Sesampainya di rumah, dia pun berpikir, itu tadi suara apa ya? Apa itu yang dinamakan siksa kubur? Dari sini Rizal percaya kalau siksa kubur itu memang benar-benar ada. Dan Rizal mempunyai niat untuk mengurangi kegiatan main, minum, dan sebagainya. Malam itu, terlihat Bagas dan Edo belum juga merespon pesan dari Rizal. Mungkin HP mereka sudah lenyap karena kalah main, karena biasanya memang seperti itu. Keesokan harinya, Rizal pun pergi ke warung kopi tempat dia biasa nongkrong bersama teman-temannya. Dan ternyata Bagas dan Edo terlihat ada di sana. Rizal segera mendatangi mereka berdua dan bertanya kenapa HP-nya tidak bisa dihubungi. Dan ternyata benar, HP mereka sudah lenyap karena kemarin kalah main. Di situ Rizal memberitahu kepada mereka tentang musibah yang menimpa Kevin. Mendengar itu, kedua temannya ini langsung kaget karena beberapa hari yang lalu mereka masih sempat main bareng. Rizal juga menceritakan tentang apa yang sudah didengarnya di kuburan Kevin, termasuk suara tangisan ketika dia memikul keranda Kevin. Tapi tanggapan kedua temannya hanya biasa saja. Alah, nanti kita juga kayak gitu kalau udah mati. Di situ mereka ngopi seperti biasa, dan ketika sedang asik-asiknya ngopi, Edo bilang, "Yolah, ntar malam kita datang lagi ke desa sebelah. Aku mau kembaliin kekalahan yang kemarin." Terlihat Bagas setuju dengan ajakan Edo. Begitupun dengan Rizal. Niatnya Rizal yang tadi ingin mengurangi kegiatan seperti ini tiba-tiba goyah, seperti tidak pernah mempunyai niat itu sebelumnya. Malam harinya, mereka pun datang ke tempat biasa main kartu. Dan malam itu, mereka menang banyak. Setelah menang itu, mereka kembali pulang. Mereka pulang dengan 2 motor. Satu motor dikemudikan Bagas dan satu lagi dikemudikan Rizal membonceng Edo. Di perjalanan pulang, Edo sempat bilang kepada Rizal kalau dia ingin buang air kecil. Rizal pun menepi ke pinggir jalan, sedangkan Bagas pamit lanjut pelan-pelan. Setelah selesai buang air, mereka lanjut berkendara lagi menyusul Bagas. Ketika jarak Rizal dan Edo ini sekitar 20 meter di belakang Bagas, Rizal melihat Bagas seperti membonceng orang. Tapi orang yang dibonceng Bagas itu terlihat samar dan hanya hitam seperti siluet. Melihat itu, Rizal bilang kepada Edo, "Duh, kayaknya Bagas lagi boncengin orang deh." Edo memperhatikan Bagas dan ternyata Edo juga melihat hal yang sama. "Iya, siapa ya?" jawab Edo. Rizal sedikit mempercepat laju kendaraannya untuk melihat lebih jelas siapa yang dibonceng oleh Bagas. Tapi semakin dekat mereka mendekati Bagas, sosok siluet yang dibonceng itu perlahan menghilang hingga akhirnya tidak terlihat. Karena memang tidak ada siapa-siapa, Rizal berpikir mungkin tadi dia salah lihat atau hanya perasaannya saja. Begitupun dengan Edo. Sekitar 15 menit berkendara, mereka pun sampai di tempat tongkrongan, yaitu warung kopi. Di situ mereka memesan kopi dan sebotol minuman keras untuk merayakan kemenangan mereka. Dalam keadaan mabuk, Rizal mengatakan tentang orang yang dibonceng Bagas selama perjalanan tadi. "Gas, tadi aku lihat kamu kayak lagi bonceng orang." "Kapan? Di mana?" tanya Bagas. "Di jalan tadi pas Edo habis kencing," jelas Rizal. "Oh, tenang aja, itu yang buat kita menang tadi." Haha, jawab Bagas dengan bercanda. Bagas tidak begitu menanggapi ucapan Rizal, karena bagi mereka hal semacam itu sudah biasa. Bahkan ada juga orang lain yang sengaja memelihara makhluk seperti itu untuk tujuan berjudi.
Di warung itu mereka nongkrong sampai pagi. Sekitar habis subuh, mereka pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, pada suatu malam, mereka bertiga sedang kumpul di rumah Edo. Dan hari itu adalah tepat 6 hari setelah meninggalnya Kevin. Rumah Edo memang biasa digunakan mereka untuk berkumpul dan terkadang juga untuk keperluan bermain judi. Malam itu, mereka sedang nongkrong seperti biasa sambil ngobrol-ngobrol. Di sela-sela obrolan itu, tiba-tiba Bagas nyeletuk. Daripada nganggur, mending kita main kartu aja, kecil-kecilan. Mendengar itu, Rizal dan Edo pun setuju, karena tidak jarang mereka melakukan hal ini kalau sedang tidak ada kerjaan. Karpet mereka gelar di ruang tengah rumah Edo, dan lampu ruang tamu dimatikan dengan tujuan agar tidak ada orang lain yang melihat kalau mereka sedang main. Sekitar pukul 1 dini hari, mereka bertiga masih melakukan hal itu. Nah, ketika sedang fokus dengan kartu masing-masing, tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu rumah. Mendengar itu, mereka bertiga cepat-cepat menyembunyikan uang yang tercacar di karpet karena takutnya yang datang adalah polisi. Setelah sudah disembunyikan, mereka berlagak seperti orang yang tidak seperti sedang berjudi. Karena waktu itu posisi duduknya Rizal yang dekat dengan jalan keluar, Edo memintanya untuk membukakan pintu. Pelan-pelan, Rizal berjalan keluar dan sesekali mencari celah dari jendela kaca untuk mencari tahu siapa yang datang malam-malam seperti ini. Tapi tidak terlihat karena gelap. Kunci pintu dia putar. Kemudian pintu pun terbuka. Terlihat di depan pintu tidak ada orang satupun. Dia menoleh ke sana kemari untuk mencari siapa yang mengetuk pintu tadi. Dan dari jarak kira-kira 10 meter di depan rumah, terlihat seperti ada seseorang yang sedang berdiri. Dia terlihat tenang tepat di bawah pohon mangga. Karena gelap, Rizal tidak bisa melihatnya dengan jelas. Lalu flash dari HP dia nyalakan untuk memperjelas siapa yang berdiri di bawah pohon mangga itu. Setelah menyala, dia berjalan beberapa langkah ke depan. Dan ternyata pemandangan tidak menyenangkan yang ia dapati. Orang yang terlihat sedang berdiri tadi ternyata adalah Kevin. Keadaannya berlumuran darah, tangannya patah, kepalanya tidak utuh, hingga terlihat otaknya. Persis dengan keadaannya setelah kecelakaan kemarin. Di situ dia sedang berdiri tenang sambil membawa pecahan kerangka kepalanya sendiri. Melihat itu, Rizal ketakutan hebat. Sekujur tubuhnya kaku dan gemetar. Matanya terus tertuju pada sosok arwah Kevin. Karena jujur saja, Rizal sangat takut melihat darah. Tidak lama kemudian, terdengar suara Edo dari dalam rumah. "Siapa yang datang, Zal?" Rizal hanya bisa mendengar suara Edo, tapi tidak bisa menjawab karena sekujur tubuhnya sudah kaku. Perlahan, sosok arwah Kevin menghilang dari hadapan Rizal, tapi dia masih belum bisa menggerakkan kedua kakinya untuk kembali masuk ke dalam rumah. Lalu, terdengar dari belakang ada suara langkah kaki yang mendekat ke arah Rizal dan menepuk pundaknya. "Woi, siapa yang datang?" tanya Edo sambil memegang pundak Rizal. Melihat Edo datang, Rizal menjadi gagu. Dia menjawab dengan terpatah-patah. "Kevin?" ucapnya sambil menunjuk ke arah pohon mangga. Mendengar itu, Edo terlihat sangat kaget. Dia mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Rizal. "Hus, Kevin udah gak ada, jangan ngaco lu." Edo kembali masuk ke dalam rumah dan Rizal menyusulnya. Pintu rumah kembali dikunci dan mereka kembali duduk di karpet tempat bermain kartu tadi. Perlahan, rasa ketakutan Rizal mulai berkurang dan dia mengatakan tentang apa yang dilihatnya tadi kepada Edo dan Bagas. "Sumpah, tadi di bawah pohon mangga
Aku ngeliat Kevin, dia berlumuran darah. Zal, gak mungkin orang yang udah meninggal bisa kembali lagi ke dunia. Itu cuma perasaanmu aja mungkin, kata Edo. Udah, jangan bikin takut, sahut Bagas. Beneran, aku berani sumpah kalau tadi itu Kevin. Keadaannya sama persis kayak habis kecelakaan, kata Rizal. Edo dan Bagas mulai merasa takut karena mungkin yang dikatakan Rizal itu benar. Permainan kartu mereka sudahi dan mereka berencana untuk pergi ke warung kopi tempat biasa mereka nongkrong. Di depan rumah, seringkali matanya Rizal melihat ke arah pohon mangga tempat tadi dia melihat arwah Kevin. Tapi waktu itu sudah tidak ada. Di perjalanan menuju ke warung tersebut, Rizal masih memikirkan kejadian barusan. Apa benar itu tadi arwah Kevin? Secara ini belum ada 7 hari dia meninggal. Entahlah, daripada terus-terusan merasa takut, dia berusaha melupakan kejadian barusan dan menganggap kalau mungkin tadi hanyalah halusinasinya saja. Karena waktu itu dia sempat melihat dan ikut memandikan jenazah Kevin. Sesampainya di warung kopi, mereka memesan beberapa makanan ringan dan tidak lupa Rizal memesan minuman keras dengan tujuan agar dia lupa dengan kejadian tadi. Setelah minum beberapa botol miras, Rizal perlahan sudah melupakan kejadian itu. Kurang lebih pada dini hari, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di depan halaman rumah, terlihat ada seseorang yang sedang duduk di sebuah kursi teras rumah. Melihat itu, Rizal berpikir, siapa itu malam-malam di rumahku? Rizal terus mengamati orang itu sambil mendekatinya dengan naik motor. Semakin dekat, sepertinya orang itu tidak asing bagi Rizal. Dan ternyata itu adalah Kevin, lengkap berpakaian seperti sebelum dia kecelakaan seperti tadi. Tapi bedanya sekarang, Kevin tidak terlihat berdarah. Anggota badannya masih utuh, tidak ada yang cacat. Dia terlihat sedang menangis. Sempat ada perasaan takut, tapi karena kali ini Kevin tidak berwujud seperti tadi, Rizal tidak merasa begitu takut. Dia lekas turun dari motornya dan menghampirinya. Jadi bisa dibilang yang dilihat Rizal kali ini bukanlah arwah Kevin, melainkan Corinne-nya. Sesampainya di situ, Rizal pun bertanya kepada Corinne Kevin. Vin, ada perlu apa kamu datang ke sini? Alam kita sudah beda. Sambil menangis, Corinne Kevin berkata, kebangetan anak-anak. Kok nggak ada yang kirim doa ke aku? Datang ke kuburanku aja enggak. Rizal kaget mendengar ucapan dari Corinne Kevin. Dan dia juga baru ingat bahwa selama meninggalnya Kevin, dia tidak pernah mendoakannya sama sekali. Mungkin karena itulah Corinne Kevin datang ke sini, pikir Rizal. Setelah bicara seperti itu, Kevin berdiri dari duduknya dan berjalan meninggalkan Rizal. Sedangkan Rizal hanya bisa melihatnya. Semakin jauh berjalan, Kevin sudah tidak terlihat lagi. Rizal kemudian memasukkan motor ke dalam rumah dan lanjut ke kamar untuk tidur. Sebelum tidur, dia memikirkan kejadian barusan dan menaruh kasihan kepada Kevin. Karena bagaimanapun juga, Kevin adalah temannya semasa hidupnya. Keesokan harinya, Rizal menemui Edo dan Bagas untuk memberitahukan tentang kejadian semalam. Sambil menyeruput secangkir kopi, ternyata dua temannya itu juga mengatakan kalau semalam sepulang dari warung kopi, mereka berdua diteror arwah Kevin dengan wujud seperti yang dilihat Rizal ketika di depan rumah Edo, dengan kondisi berlumuran darah. Dari sini mereka beranggapan kalau mungkin maksud kedatangan Kevin itu membutuhkan doa dari mereka. Rizal pun mengajak Edo dan Bagas untuk pergi ke kuburan Kevin sekarang juga, dengan tujuan untuk mengirim doa. Lalu berangkatlah mereka ke kuburan Kevin. Sesampainya di sana, mereka duduk bersila mengitari kuburan Kevin dan mengirimkan doa. Melihat tanah kuburan Kevin, Rizal teringat suatu hal, kalau dalam kuburan ini
dia pernah mendengar suara aneh. Seketika itu, Rizal merinding hebat. Dia pun berpikir, apa mungkin itu memang suara siksa kubur yang dialami Kevin? Selepas mengirim doa, mereka pun pergi meninggalkan makam dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Di rumah, Rizal benar-benar tidak bisa melupakan suara gaduh yang dulu pernah ia dengar di kuburan Kevin. Nah, setelah kejadian itu, hari-hari dilalui Rizal dengan penuh rasa takut. Dalam pikirannya selalu terbayang suasana di dalam kubur hingga dia berniat untuk menyudahi kegiatan negatif yang selama ini dilakukan, alias tobat. Sholat 5 waktu sudah mulai dia lakukan, meskipun terkadang masih bolong. Dia juga mulai membatasi bergaul dengan Edo dan Bagas dengan alasan sedang ada pekerjaan di luar kota, agar tidak menyinggung perasaan mereka. Sesekali, dia juga masih berkumpul dengan Edo dan Bagas karena bagaimanapun juga mereka adalah temannya. Tapi meskipun berkumpul, sekarang Rizal sudah tidak pernah melakukan hal negatif lagi. Dia selalu menolak setiap kali diajak Edo dan Bagas. Demikian cerita ini berakhir. Semoga bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Segurat misteri sampai di sini. Kita jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.